Sahabat, terbunuhnya tokoh besar dalam satu negara itu tak hanya menjadi peristiwa yang mengguncangkan, tapi juga acap kali ikut memberi warna untuk mengubah atau setidaknya mempengaruhi sebuah sistem di negara itu. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-47. Topiknya adalah Shinzo Abe dan Demokrasi ala Jepang. Yang menjadi pembicara sahabat kita, senior kita, Profesor Dr. I. Ketut Surajaya, yang kita tahu ia seorang ahli sejarah dan budaya Jepang. Topik ini masih hot akibat terbunuhnya Shinzo Abe yang dikenal sebagai Perdana Menteri yang paling lama memerintah dalam sejarah Jepang. Peran saya mempertajam topik ini dengan mengangkat terbunuhnya Shinzo Abe dan efeknya kepada demokrasi yang kita sebut demokrasi ala Jepang. Saya mulai dulu dengan data. Ini data yang relevan, statistik mengenai kriminalitas di dunia yang ternyata menunjukkan bahwa kriminalitas di Jepang termasuk yang paling rendah dalam sejarah. Jadi begitu mempesonanya keamanan di Jepang ini sebenarnya karena tingkat kriminalitasnya dengan satu ukuran yang bisa diperbandingkan, Jepang termasuk paling rendah di dunia. Ukurannya adalah dalam 100.000 penduduk yang mengalami kasus kriminalitas di Jepang, rata-ratanya hanya 0,3. 100.000 penduduk, 0,3 yang mengalami, atau dengan kata lain, dalam 1 juta penduduk Jepang, 1 juta populasi Jepang, hanya 3 orang dari 1 juta itu yang pernah mengalami masalah-masalah kriminal. Ini satu rasio yang minta ampun hebatnya, yang dianggap salah satu tingkat kriminalitas paling rendah di dunia. Ini contohnya sehari-hari yang juga sering dialami oleh turis, termasuk turis di Indonesia, bahwa ketinggalan dompet atau handphone di tempat ramai. Katakanlah ada yang kehilangan handphone atau dompet di stasiun, di pasar. Yang sering terjadi, handphone itu, dompet itu kembali kepada pemiliknya. Sangat-sangat sedikit sekali kita mendengar ada kasus handphone atau dompet itu walaupun tergeletak tanpa dijaga, sangat jarang sekali diambil oleh orang lain. Acap kali terjadi handphone itu, dompet itu, atau apapun barang lainnya, kamera dan lain-lain, siapapun yang lewat di sana, barang itu dibiarkan tergeletak di sana sampai datang pemilik aslinya, atau oleh mereka dibawa barang itu kepada satu tempat yang mengurusi lost and found, tempat yang mengurusi barang-barang yang hilang. Ini sekedar indikator saja menunjukkan betapa memang kultur kriminal di Jepang sangatlah rendah. Juga soal pemilikan senjata di Jepang sangatlah terkontrol. Jarang sekali ada individu di sana yang bisa memiliki senjata, yang punya akses pada senjata tanpa ia memiliki izin yang berlapis-lapis. Tentu ini sangat berbeda dibandingkan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kita tahu pemilikan senjata begitu bebasnya, sehingga banyak sekali terjadi kasus pembunuhan di sekolah-sekolah, penembakan, bahkan
SD-SD di kalangan kanak-kanak yang masih bocah-bocah itu. Tapi di Jepang, kepemilikan senjata sangat terkontrol. Juga ini data selanjutnya bahwa sejak Perang Dunia Kedua, tak pernah terjadi pembunuhan terhadap tokoh politik yang tinggi terhadap Perdana Menteri misalnya, atau terhadap ex-Perdana Menteri. Sejauh yang bisa dicatat, pembunuhan terakhir terhadap Perdana Menteri itu terjadi di Jepang 90 tahun yang lalu. Jadi itu era yang lama sekali pernah terjadi. Tapi sejak tahun 1945, sejak era Perang Dunia Kedua, tak pernah terjadi pembunuhan kepada Perdana Menteri atau kepada ex-Perdana Menteri. Semua background ini, kecilnya tingkat kriminalitas, begitu ketatnya kontrol terhadap pemilikan senjata, jarangnya terjadi satu kekerasan terhadap politisi. Itulah background yang akhirnya membuat heboh ketika tiba-tiba kita mendengar di tahun ini Shinzo Abe dibunuh, ditembak jarak dekat, dan ia kemudian wafat. Berita ini heboh, menjadi perhatian dunia, dan salah satu yang kemudian muncul dari berita itu adalah seberapa efek wafatnya Shinzo Abe ini, yang dikenal Perdana Menteri yang sangat berpengaruh, yang dikenal Perdana Menteri yang paling lama memerintah dalam sejarah Jepang, seberapa besar efeknya bagi demokrasi ala Jepang. Sebelum kita menganalisis efek terbunuhnya Abe terhadap demokrasi ala Jepang, saya paparkan dulu 7 karakter demokrasi ala Jepang. Apa saja itu? Apa yang membuat demokrasi di Jepang agak beda dengan demokrasi yang kita kenal di dunia barat misalnya? Dan dari 7 unsur ini, unsur yang mana, karakter yang mana yang akan dipengaruhi oleh wafatnya dan terbunuhnya Shinzo Abe. Saya mulai dulu dari isu pertama. Unsur pertama, bahwa di Jepang ini berbeda dibandingkan di negara-negara demokrasi barat. Di Jepang terutama sejak 1955, walaupun itu demokrasi diterapkan di sana, tapi pemerintahannya 90% lebih dikuasai oleh satu partai saja. Memang benar ada pemilu, memang benar itu pemilu yang sangat terbuka, sangat kompetitif, memang benar banyak partai ikut pemilu, tapi sejak 1955, 90% dari pemilu itu dimenangkan oleh satu partai saja, yaitu Partai Liberal Democratic Party, sehingga Perdana Menteri yang memerintah Jepang sejak tahun 55, majority itu datang dari Partai Liberal Democratic Party. Pernah terjadi satu break, satu masa di mana Perdana Menteri bukan dari partai ini, tapi kemudian secepatnya kembali Partai Liberal Demokratik menguasai parlemen dan kembali Perdana Menteri dari partai ini. Sangat jarang terjadi dalam era demokrasi yang kompetitif, satu partai begitu dominan pengaruhnya dan menangnya berkali-kali berturut-turut hingga puluhan tahun. Kedua yang juga menarik di Jepang ini, yang unik adalah memang benar politisi lah yang terpilih, yang memimpin pemerintahan, namun dalam real politik yang lebih banyak berkuasa adalah birokrasi. Karena birokrasi di Jepang dikenal birokrasi yang besar, yang kompeten, yang bersih, namun juga yang powerful, sehingga acap kali, walaupun ada politisi yang terpilih, lebih banyak birokrasi itulah yang menyetir politisi, ketimbang politisi yang mengarahkan birokrasi. Dan ini akan lebih terasa ketika datang kebijakan untuk membuat undang-undang baru, untuk mengubah undang-undang lama, karena memang
public policy tertinggi yang mempengaruhi bulat dan lonjongnya sebuah negara adalah public policy yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi penting sekali hadirnya undang-undang ini dalam politik Jepang yang paling banyak pengaruhnya untuk membentuk undang-undang, mewarnai undang-undang, lebih banyak birokrasi, bukan politisi yang terpilih. Ketiga yang juga unik di Jepang ini adalah walaupun demokrasi sudah sangat terkonsolidasi, pemerintahannya bersih, namun civil society-nya sangat lemah sekali karena pemerintah sangat kuat sekali. Strong government but not strong society. Dan ini akan terlihat dalam public policy. Sangat jarang sekali civil society mempengaruhi public policy, apalagi mempengaruhi legislasi atau terbentuknya satu undang-undang baru. Karakter keempat yang juga unik di Jepang ini adalah berkuasanya politik dinasti. Jika satu distrik misalnya sudah dikuasai oleh satu tokoh tertentu, maka selanjutnya tokoh itu yang terus-menerus menguasai distrik itu, atau ia digantikan oleh keluarganya sendiri, oleh adiknya, oleh sepupunya, oleh anaknya, dan kadang-kadang meluas pula ia ke distrik lainnya yang mengajak berbagai kerabat-kerabat keluarganya untuk juga mempengaruhi di distrik tetangga, dan itu terjadi turun-temurun. Ini yang sangat unik di Jepang, bahwa di sana benar terjadi pemilihan langsung, benar juga itu pemilihan yang bersih, tapi kemampuan politisi merawat dukungan kepada pemilihnya yang kemudian diturunkan turun-temurun kepada keluarganya, itu juga terjadi. Saya sendiri pernah mempelajari politik Jepang ketika sekolah S3 di Amerika Serikat. Salah satu yang unik misalnya bagaimana para politisi ketika ia merawat hubungan personalnya dengan pendukungnya, dengan masyarakat, ia mempunyai list ulang tahun begitu banyak anggota masyarakatnya. Lalu oleh stafnya, oleh timnya dibuatlah itu list di bulan Januari kira-kira siapa saja dari konstituen yang ulang tahun, dan itu dibuat listnya, lalu tim bekerja, mengirimkan kartu, kadang-kadang mengirimkan kue ulang tahun kepada penduduk yang memilihnya itu. Akibatnya hubungan antara penduduk dengan politisi itu begitu kokoh. Ketika dia sudah tua, dia katakan kepada pemilihnya, saya akan digantikan oleh anak saya, akan digantikan oleh sepupu saya, keponakan saya. Dan akibatnya politik dinasti sangat-sangat mempengaruhi Jepang. Kelima, di Jepang pun kita tahu terjadi equal opportunity, ini demokrasi yang sudah panjang, namun kurangnya peran pemerintah di sana. Tak terdengar ada satu pertarungan, misalnya seorang politisi wanita ingin menjadi Perdana Menteri Jepang misalnya. Peran wanita sangatlah sedikit di ruang publik, juga karena kultur Jepang yang kurang akomodatif bagi peran wanita di ruang publik. Tak bisa kita katakan inilah kultur Asia karena kita ngalami sendiri. Indonesia punya presiden wanita, Filipina punya presiden wanita, juga Pakistan, Korea juga demikian, Taiwan juga demikian. Tapi memang di Jepang ini agak beda, karena memang ternyata peran wanitanya kurang menonjol di ruang publik, dan itu ada hubungan dengan kultur Jepang. Yang keenam, mass media pun di sana cenderung lebih proteksi kepada pemimpin politik, kurang memberi informasi kepada publik. Nah, ini juga satu hal yang unik di Jepang, betapa kultur yang sangat mengglorify kekuasaan juga mempengaruhi medianya yang lebih merasa ingin melindungi pemimpin politik di sana ketimbang ingin memberi tahu pada penduduk, ketimbang untuk lebih kritis kepada pemimpinnya itu. Ini pun karakter media yang unik di Jepang. Yang ketujuh yang juga unik adalah model kampanye. Di Jepang sana sangat sering sekali politisi tatap muka dengan rakyat, dengan jarak-jarak yang dekat, mereka bisa bicara mata ketemu mata, senyum ketemu senyum, mereka saling bersalaman, saling tepuk-tepuk badan.
dalam hubungan sangat dekat sekali dan tanpa security yang memadai, karena mereka merasa semua aman-aman saja. Bukankah di Jepang tingkat kriminalitas sangat rendah, sehingga akhirnya memang keakraban tercipta akibat pemimpin bisa jumpa fisik dekat-dekat sekali dengan rakyatnya. Ini juga karakter berikutnya dari Jepang, model kampanyenya yang sangat longgar secara keamanan. Namun akibatnya salah satu sekarang ini adalah Shinzo Abe terbunuh dan polisi mengakui ada masalah security di sana. Lalu berikutnya, apa efek terbunuhnya Shinzo Abe bagi demokrasi ala Jepang? Kita bisa pasti bahwa tak banyak berubah di sana. Kekuasaan LDP sebagai satu karakter nggak akan berubah oleh terbunuhnya Shinzo Abe. Juga misalnya kultur dinasti juga tak berubah di sana. Wanita yang juga tempatnya kurang di ruang publik tak juga berubah di sana. Berkuasa birokrasi juga tak akan berubah di sana. Satu dari 7 karakter yang akan berubah di sana adalah, dan ini hampir pasti, model kampanye dengan SOP security. Sejak terbunuhnya Shinzo Abe, Jepang tak bisa lagi membuat satu model kampanye yang sedemikian akrabnya, di mana para pemimpin bisa jumpa langsung dengan rakyatnya begitu dekat, tanpa SOP security, tanpa perlindungan security yang memadai. Jadi sahabat sekalian, wafatnya Shinzo Abe, inilah efeknya bahwa demokrasi ala Jepang itu sudah tertanam panjang sekali, jauh sekali, akar-akar kulturnya bahkan sudah ratusan tahun, dan itu hanya berubah secara pelan-pelan. Terbunuhnya tokoh besar, bahkan sebesar Shinzo Abe pun, pengaruhnya akan kecil saja. Dalam hal ini dugaan saya, ia hanya akan mempengaruhi ke depan pola kampanye politisi. Dan ini pun juga menjadi catatan bagi politisi kita di Indonesia, terutama calon-calon presiden untuk 2024 yang populer misalnya. Berhati-hatilah ketika kampanye ke publik luas. Juga jangan lupakan SOP security. Jangan lupakan perlunya perlindungan security yang memadai. Salam.